tugas bahasa Indonesia kelas 9E mengenai teks rekon dengan judul Sang Jenius dari Timur. RM Panjang Sosrokartono. Sebelum kita mulai ke materi, mari kita perkenalan diri terlebih dahulu. Kami dari kelompok 4 yang beranggotakan M. Adisyova Naufal nomor 18, Dinda Ayu Safira nomor 9, Nayaka Nuril A nomor 25, dan Putri Ayu DA nomor 27. Nah, kira-kira saat ini kalian tahu nggak sih siapa sosok RM Panjang Sosrokartono ini? Mari simak penjelasan dari kami. RMP Sosrokartono atau Raden Mas Panji. Sosrokartono yang lahir pada tahun 1877 sampai 1952 adalah sosok intelektual pribumi pertama yang berhasil menembus pendidikan tinggi di Eropa jauh sebelum banyak tokoh pergerakan lainnya. Kakak kandung dari R20 Kartini ini lahir di Jepara dan meninggalkan Hindia Belanda pada usia 21 tahun untuk melanjutkan studi di Belanda. Mula-mula di Sekolah Teknik Tinggi Delft sebelum akhirnya beralih ke jurusan Bahasa dan Kesusastraan Timur di Universitas Leiden, lulus dengan gelar doktorandus. Keahliannya yang paling menonjol adalah sebagai seorang poliglot yang menguasai lebih dari 24 bahasa asing dan 10 bahasa daerah. Kecerdasannya yang luar biasa membuat orang Eropa menjulukinya si jenius dari timur. Peran awalnya di panggung internasional adalah sebagai wartawan perang yang meliput Perang Dunia I. Bahkan dihormati oleh Panglima Sekutu. Setelah karier jurnalistiknya, Sosrokartono semakin menancapkan jejaknya di kancah global. Ia dipercaya menjabat sebagai kepala penerjemah di Liga Bangsa-Bangsa League of Nations di Jenewa, sebuah posisi diplomatik tertinggi yang pernah dipegang oleh seorang putra pribumi pada masa itu. Dalam perannya ini, ia bertanggung jawab atas penerjemahan untuk semua bahasa yang digunakan dalam lembaga cikal bakal Perserikatan Bangsa-Bangsa PBB tersebut. Kontribusinya bukan hanya di bidang bahasa, ia juga dikenal memiliki peran inspiratif yang sangat besar terhadap pemikiran adiknya, Kartini, terutama dalam isu emansipasi dan pentingnya pendidikan bagi perempuan. Sosrokartono mendorong Kartini untuk menulis dan berkomunikasi dengan sahabat-sahabatnya di Eropa, yang kemudian menjadi bahan utama dari buku Habis Gelap, Terbitlah Terang. Namun, setelah kembali ke tanah air pada 1925, Sosrokartono justru memilih jalur pengabdian yang sunyi dan spiritual di Bandung. Meskipun memiliki segudang keahlian dan pengalaman internasional, ia menolak berbagai tawaran jabatan penting dari pemerintah kolonial Belanda. Bahkan sempat dicurigai dan diawasi ketat. Sosrokartono memilih fokus pada pengobatan tradisional dan filsafat kebatinan Jawa. Menolong sesama tanpa pamrih melalui ajarannya yang terkenal, seperti prinsip kantong bolong yang berarti tidak terikat pada harta benda duniawi. Ia menjadi guru spiritual bagi banyak tokoh pergerakan, termasuk Bung Karno yang sering meminta nasihatnya. Hingga akhir hayatnya, RM Panjang Sosrokartono dikenang sebagai sosok yang kaya akan ilmu namun memilih hidup sederhana. Mengamalkan ajaran Sugi tanpa banda kaya tanpa harta yang menekankan pada kekayaan batin dan pengabdian. Itulah penjelasan kami tentang RM Panjang Sosrokartono yang merupakan sosok jenius dari timur. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai bertemu kembali, tumun menku semua.